Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Diki Hermansyah dalam solusi matematika. Kita lanjut bedah buku pembahasan atau kajian matematika kurikulum merdeka. Kita sampai di pendahuluan, terakhir pendahuluan. Sekarang sudah sampai ke bab pertama, eksponen dan logaritma. Oke, sebelumnya saya minta maaf karena saya merekam ini di kelas ya, jadi mungkin agak sedikit bising. Eksponen dan logaritma, pengalaman belajar. Setelah mempelajari bab ini, kalian diharapkan dapat mengidentifikasi sifat-sifat eksponen, mengidentifikasi bentuk akar, mengidentifikasi fungsi eksponen, menyelesaikan permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan fungsi eksponen, mengidentifikasi sifat-sifat logaritma, dan menyelesaikan permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan logaritma. Baik. Nah, ini grafik eksponensial ya. Jadi grafik eksponensial itu dia cenderung menaik, tapi ada syaratnya juga ya. Nah, seperti ini. Ini grafik eksponensial. Jika bilangannya misalkan 2 dipangkat X, misalkan fungsinya X sama dengan 2 dipangkat X gitu ya. Jadi maksudnya apabila X-nya 0 di sini misalkan gini. Kalau X-nya 0, kalau X-nya 0, maka 2 pangkat 0 1. Maka di sini triknya. Itu kan? Kalau X-nya 1, 2 pangkat 1 2. Nah, di sini ya. Nah, gini. Kalau X-nya 2, maka 2 ini kan X ya. Nih. Kalau X-nya 2, 2 pangkat 2 4. Berarti sekitar di sini. Jadi kalau kita gabungkan jadi terus cenderung naik ya. Baik, kita lihat ini grafik eksponensial penyebaran COVID-19. Kita lihat bulan Februari, bulan Maret, April, Mei, dia cenderung menaik. Bulan Februari ada 200.000 kasus ya. Bulan Maret ada 400.000 kasus, terus menaik hingga Desember, terusnya ya. Nah, ini grafik eksponensial penyebaran COVID-19 di Indonesia. Baik. Pada tahun 2020, dunia dihadapkan dengan wabah virus COVID-19 yang menyebar di hampir seluruh negara di dunia. Di Indonesia, kasus penularan COVID-19 masih cukup tinggi dan belum menunjukkan penurunan yang signifikan, bahkan cenderung naik. Pada awal penularannya, grafik perkembangan penularan COVID-19 digambarkan sebagai bentuk eksponensial. Bentuk eksponensial menggambarkan situasi peningkatan suatu kuantitas secara pesat pada kurun waktu tertentu. Mengapa demikian? Bagaimanakah bentuk eksponensial itu? Ya. Pada awalnya penularannya, karena sekarang sudah melandai turun ke bawah ya.
Sedangkan grafik fungsi eksponensial itu dia cenderung menaik. Selain itu, untuk mengamati pertumbuhan bakteri atau virus, para peneliti biasanya mengamati berapa banyak bakteri yang akan tumbuh setiap jamnya. Para peneliti mampu memprediksi berapa banyak bakteri yang akan tumbuh pada jam-jam tertentu dengan perhitungan matematika, atau sebaliknya menentukan waktu yang dibutuhkan sehingga jumlah bakteri tertentu dapat tumbuh. Dengan pembelahan bakteri. Pertama ini satu. Proses mau membelah, jadi satu menjadi dua, ya. Dari satu ini menjadi dua. Nah, yang satu ini nanti menjadi dua lagi. Ini menjadi dua lagi. Nah, yang satu ini jadi lagi dua lagi. Nah, ini dua lagi. Ini juga dua lagi. Oke. Nah, jadi totalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Setelah tahap ketiga, 8, 9, berarti ini tahap ketiga 2 pangkat 3. Tahap kedua 2 pangkat 2. Tahap pertama 2 pangkat 1. Ini 2 pangkat 0, ya. 2 pangkat 1 2, 2 pangkat 0 1, 2 pangkat 2 4, 2 pangkat 3 ada 8. Jadi jumlah bakteri totalnya 8 tambah 4 12, 14, 15. Ini dalam waktu 3 ya. Baik. Kita lanjut. Demikian pula untuk memprediksi jumlah penduduk suatu wilayah pada beberapa tahun kemudian. Penghitungan matematika dapat digunakan untuk menentukannya. Dengan hanya melakukan pengamatan, tentu hal tersebut tidaklah mudah. Diperlukan penghitungan tertentu untuk menentukannya. Nanti ini ada hubungannya dua dengan deret aritmatika, ya, atau deret geometri kalau untuk menghitung jumlah. Menurut kalian, bagaimana permasalahan tersebut di atas dapat dipecahkan secara matematis? Eksponen dan logaritma adalah konsep-konsep matematika yang memiliki peran penting untuk menyelesaikan masalah-masalah seperti yang sudah disebutkan sebelumnya. Nah, ini di garis bawahi nih. Eksponen dan logaritma adalah konsep-konsep matematika yang memiliki peran yang penting untuk menyelesaikan masalah-masalah seperti yang sudah disebutkan sebelumnya. Misalkan pertumbuhan penduduk, ya, tingkat pertumbuhan penduduk, atau penyebaran virus COVID-19, atau jumlah bakteri, perkembangbiakan bakteri dan sebagainya. Nah, itu fungsi dari eksponen, kegunaan dari eksponen dan logaritma. Bagaimana cara menggunakan kedua konsep ini dalam menyelesaikan masalah-masalah seperti di atas, dan pada konteks apa lagi kedua konsep tersebut dapat digunakan, semua akan kalian pelajari pada bab ini. Oke, kata kuncinya eksponen atau bilangan berpangkat, fungsi eksponen, bilangan pokok, pangkat, bentuk akar, dan logaritma. Pertanyaan pemantik. Bagaimana menggambarkan bentuk eksponen? Bagaimana menggambarkan bentuk logaritma? Apa hubungan antara eksponen dan logaritma? Masalah sehari-hari apa yang dapat diselesaikan dengan eksponen dan logaritma? Nah, silakan cari di internet, ya. Silakan cari di internet. Pertanyaan pemantik ini. Oke. Kata konsep eksponen dan logaritma. Eksponen logaritma. Pertama, eksponen cakupannya
cakupan eksponen, sifat-sifat eksponen, fungsi eksponensial, bentuk, akar. Sedangkan logaritma, sifat-sifat logaritma, hubungan eksponen dan logaritma. Oke, eksponen. Ayo mengingat kembali. Perkalian berulang. Eksponen itu adalah perkalian berulang. Perkalian berulang adalah perkalian yang dilakukan secara berulang dengan faktor yang sama. Ini sebetulnya mudah ya, tapi karena kita sering keliru. 2 pangkat 2 itu sama dengan 4. Karena bilangan 2 pangkat 2 itu artinya 2 dikali 2. Jadi kalau 2 pangkat 3 ini bukan sama dengan 6, melainkan 2 dikali 2 dikali 2 sama dengan 8. Nah, jadi ini yang sering keliru ya. 2 pangkat 3 itu artinya 2 kali 3, padahal bukan. Perkalian berulang. Perhatikan contoh berikut. Oke. 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 dapat ditulis dengan 2 pangkat 6. 5 kali 5 kali 5 kali 5 terus ada 8 kali dapat ditulis 5 pangkat 8. 15 kali 15 kali 15 ditulis dengan 15 pangkat 4. 7 kali 7 kali 7 kali 7 terus dapat ditulis dengan 7 pangkat 10. A kali A kali A kali A ditulis dengan A pangkat 7 berulang. Sifat-sifat eksponen. Ayo bereksplorasi. Seseorang membawa virus masuk ke wilayah A. Oke. Virus tersebut menular ke penduduk di wilayah tersebut dengan cepat. Setelah diamati, orang yang membawa virus tersebut sudah menulari 2 orang lainnya. Pada fase selanjutnya, 2 orang yang tertular tersebut ternyata juga masing-masing menulari 2 orang lainnya. Pada fase berikutnya, 4 orang pada fase sebelumnya juga menulari masing-masing 2 orang lainnya. Pola penularan tersebut terus berlangsung, di mana tidak ada orang yang tertular hingga 2 kali. Ini jadi. Tadi 1 orang tertular. Tertular ya. 1 orang ini menulari 2 orang. Masing-masing 2 orang ini menulari 2 orang lagi. Oke. Dan yang 4 orang ini masing-masing menulari 2 orang lagi. Nah, itu ya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita lihat. Pertama 1 orang menulari 2 orang. 2 orang menjadi 4 menulari 4 orang. 3 orang menulari 8 orang. Ini berarti berlaku eksponen. Bilangan pokoknya 2. Ya. 2 pangkat 1 sama dengan 2. 2 pangkat 2 sama dengan 4. 2 pangkat 3 sama dengan 8. Berarti 2 pangkat 4 16.
16. Ini 3, 2. Ini 6, 4. Ini 1, 2, 8. Ini 2, 5, 6. Oke, ya. Lengkapi tabel di bawah ini. Nah, berapa orang yang tertular virus tersebut pada fase ke-10? Bagaimana kalian mengetahuinya? Berarti pada fase ke-10 berarti 2 pangkat 10. Ya kan? Berarti 2 pangkat 10 berapa? 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024. 1024. Oke. Jika banyak fase adalah n, bagaimana merepresentasikan banyak orang yang tertular pada fase ke n tersebut? Bagaimana kalian mengetahuinya? Berarti ini berlaku fungsi eksponen. Tadi bilangan pokoknya 2 pangkat n, ya. Ini fungsi f n. Nah, gitu ya, fungsi eksponensial. Bagaimana hubungan antara fase penularan dan banyaknya orang yang tertular virus di setiap fasenya? Hubungannya adalah perpangkatan, ya. Bagaimana hubungan antara fase penularan dan banyaknya? Hubungannya adalah tadi Fn sama dengan 2 pangkat n, di mana n itu adalah fase dan 2 itu adalah pokok. Ayo berpikir kritis. Jika terdapat 250 orang di wilayah tersebut, berapa fase penularan yang terjadi sehingga 250 orang akan tertular virus tersebut? 2 pangkat n ini sama dengan 250. Oke, berarti n-nya berapa? 2 pangkat berapa? Ingin 250. Tadi 2 pangkat 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256. Berarti ini n-nya sekitar pastinya sekitar fase ke-6 sampai ke 7, ya, karena 2 pangkat 6 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256. Oh, fase ke-8 ya. Salah. Antara fase ke-7 sampai ke-8, atau tepatnya fase ke-8, 256. Oke. Definisi eksponen. Perhatikan kembali eksplorasi 1.1 yang sudah kalian lakukan. Antara fase penularan dan banyaknya orang yang akan tertular pada setiap fasenya memiliki hubungan yang menarik. Pada eksplorasi 1.1 kalian menemukan bahwa 1 sama dengan 2 pangkat 0. Ya, jadi semua bilangan apabila dia pangkat 0 hasilnya 1. Fase berikutnya 2 itu sama dengan 2 pangkat 1. 4 itu sama dengan 2 pangkat 2. 8 itu sama dengan 2 pangkat 3. Dan 16 itu sama dengan 2 pangkat 4. Jadi didapatkan 2 pangkat n, ya. Jadi banyaknya orang yang tertular pada setiap fase adalah perkalian bilangan 2 sebanyak fase kali n. Oke. Jika kalian mencari banyak orang yang tertular pada fase kelima, maka banyak orang yang tertular sama dengan 2 pangkat 5 sama dengan 32. Jika banyak orang yang tertular pada fase ke n dinyatakan dengan M, maka berdasarkan eksplorasi di atas, M dapat dinyatakan dalam n sebagai Mn. Oh, tadi saya nulisnya di sini F, ya. Gitu ya. Sama saja. Bentuk 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, dan 2 pangkat n ini merupakan bentuk bilangan pangkat. Bilangan berpangkat akan memudahkan kalian untuk menyederhanakan bentuk perkalian berulang. Bilangan berpangkat atau disebut juga eksponen didefinisikan sebagai berikut. Jika A adalah bilangan real,
dan N adalah bilangan bulat positif, maka A pangkat N menyatakan hasil kali bilangan A sebanyak N faktor dan ditulis dengan A pangkat N. Nah ini N adalah bilangan bulat positif. Karena kalau bilangan rasional dia menjadi bentuk akar, ya misalkan A di pangkat setengah. Berarti ini sama juga dengan bilangan bentuk akar A, ya. Terus kalau A pangkat negatif, pangkat N, ini juga menjadi bilangan rasional 1 per A pangkat N. Nah, makanya di sini N-nya adalah bilangan bulat positif. Bilangan berpangkat dapat dinyatakan dengan A pangkat N. N ini pangkat dan A ini bilangan pokok. Jadi kalau 2 di pangkat 4, maka 2 ini bilangan pokok. Dan 4 ini pangkat. Berikut adalah beberapa definisi penting yang perlu kalian ketahui. Jika A adalah bilangan real dengan A tidak sama dengan 0 dan N bilangan bulat positif, maka A pangkat min N sama dengan 1 per A pangkat N. Jika A adalah bilangan real dengan A tidak sama dengan 0. Nah, ini yang tadi ya. Ini kalau sudah dibahas. Jika A adalah bilangan real dengan A tidak sama dengan 0 dan N bilangan bulat positif, maka A pangkat 1 per N sama dengan P adalah bilangan real positif. Sehingga P pangkat N sama dengan A. Jadi gini. A taruhlah pangkat 1 per 2. Berarti ini sama dengan akar A ya. Berarti sehingga A-nya ini akar A di pangkat N. N2 ya. Berarti ini sama dengan A. Gitu ya. Nah, di sini V-nya akar A, A-nya tetap A, N-nya 2. Ini ya. Contoh misalkan 2 di pangkat setengah 1 per 2 sama dengan akar 2. Berarti akar 2 di pangkat 2 itu sama dengan 2 ya. Oke, kita coba lagi. 3 pangkat 1 per 3 ini sama dengan akar pangkat 3 dari 3. Berarti akar pangkat 3 dari 3 di pangkat 3 ini sama dengan 3. Nah, itu. Oke, ini jika A adalah bilangan real dengan A tidak sama dengan 0 dan N bilangan bulat positif, maka A pangkat ini A pangkat 1 per N A pangkat 1 per N ini sama dengan A, M-nya kalikan aja, M per 1 berarti M. Nah, berarti A pangkat M per N ya. Oke, baik, sudah hampir 30 menit ya. Tepatnya 25 menit.
khawatir kalau berlama-lama membosankan. Jadi pada kesempatan hari ini cukup sampai di sini pembahasannya. Berikutnya nanti di sifat-sifat eksponen. Oke, sampai jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan. Jangan lupa subscribe, share, dan komen sesingkatnya, sewajarnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.